goblok, pilih yang pinter, yang cerdas. Ya kan? Tapi TJ itu kan masa asam folat dibilang asam sulfat itu kurang pemahaman atau kepleset waktu ngomong, atau memang nggak ngerti, ya nggak apa-apa, tinggal belajar lagi. Masih muda ya kan, masih bocil katanya, wajar. Tapi kalau udah bangkotan masih sering salah, nah itu perlu dipertanyakan. Kalau bocil belum ngerti diajari, mantap itu. Ini udah tua masih nggak ngerti juga, itu yang bahaya. Gue sih maklumin aja karena masih muda, masih bocil, belum cukup umur katanya. Nanti kalau udah cukup umur luar biasa, belum cukup umur aja bisa ke ranah situ, bisa masuk ke pilpres seperti itu ya kan? Apalagi kalau udah cukup umur, luar biasa. Apalagi rezim Firaun, demokrasi oligarki, benar kata Cak Nun. Itu kapan dia ngomong? Dia baru tahu ya kalau memang seperti itu. Sistem Firaun memang seperti itu. Bukan demokrasi, nunjuk diri. Nggak ada yang namanya TPS, nggak ada yang namanya pemilihan umum. Memang udah betul itu. Jadi kalau disamakan dengan sistem pemilihan di Indonesia ya beda lah. Masa dinasti itu ada pemilihan umumnya? Itu gua kagak ngerti itu. Mungkin gua salah dulu dalam belajar tentang masalah itu ya. Sistem pemerintahan ya. Ini yang paling parah lagi, backingannya nggak nanggung-nanggung nih Imam Mahdi, tapi bohong. Karena kan nggak mungkin kemudian malaikat mendukungnya, itu hoax saudara. Udah nggak ada, bohong lagi. Ya bohong, memang nggak ada. Seharusnya kalau backingan itu yang ada, misalnya di backingin sama bapak, ada bapak saya yang backup saya, wajar. Ini di backup sama Imam Mahdi, di backup sama malaikat. Emang malaikat siapanya lu? Saudara, pemilih, bapak, paman. Itu mustahil, saudara. Tapi kalau didukung sama bapak, mendukung anaknya, wajar. Tapi Imam Mahdi mendukung dia, malaikat mendukung dia, malaikat Jibril dan sebagainya mendukung dia. Itu nggak ada. Itu yang perlu dipertanyakan. Kalau bapak mendukung anaknya, bagus. Bagus ya bapak mendukung anaknya. Ya kan? Aduh. Coba kalian mikir dulu. Saking irinya, ada bapak mendukung anaknya menjadi calon wakil presiden. Mereka nggak mau kalah. Mereka didukung Imam Mahdi, didukung sama malaikat. Masya Allah saudara, didukung sama Nabi Khidir lagi. Kalau bapak jadi juru kampanye wajar, tapi kalau Imam Mahdi jadi juru kamu, malaikat jadi juru kampanyemu, Nabi jadi juru kampanyemu, lucu. Itu aneh bagi saya. Tapi kalau bapak memproklamirkan anaknya sebagai calon pemimpin negeri, masuk. Ya kan? Bani Lobet tanpa Nabi Khidir hadir bang. Nih pendukung Pak Ganjar tuh di news. Tahuan kamu ya. Nggak apa-apa. Semua orang punya hak untuk memilih siapa yang akan jadi pemimpin. Jangan memilih yang tidak masuk ke dalam peserta kontestasi, peserta kontestan. Jangan. Aduh, bapak mendukung anaknya marah kalian. Kecuali dia menunjuk anaknya jadi wakil presiden,
tanpa ada pemilihan. Nah, kamu gantikan saya sebagai presiden. Nah, itu nggak bisa di negara demokrasi. Tapi kalau ada pemilihan, ya nggak masalah. Jawab Bang TJ 01 kalau kampanye pakai azan 4 arah. Gimana Bang? Mohon penjelasannya. Ya mungkin mau sholat Bang. Saya nggak tahu. Ilmu saya nggak sampai ke sana. Makanya saya nggak milih ke sana. Nggak punya ilmu saya untuk memilih yang di sana. Yang di sini juga nggak saya pilih sih. Ya. Sudah curang masih kalah. Nah, itu dia. Memang orang pelanga-pelongo ini jangan kita remehkan, saudara. Bahaya, saudara, ya kan? TIJ demokrasi oligarki. Tahu artinya nggak kau? Enggak, Bang. Cuman abang yang tahu. Dari tadi abang koar-koar itu aja. Saya nggak tahu oligarki itu apa. Yang saya tahu oligarpu, Bang. Kalau oligarki saya nggak tahu. Demokrasi oligarki saya nggak tahu. Ya kan? Di Indonesia bukan kali ini pemilihan yang tidak adil, yang tidak jujur. 32 tahun nggak ada pemilihan umum, saudara. Tiba-tiba udah dia lagi. Ya kan? Nggak juga turun Imam Mahdi waktu itu. Saya nggak tahu oligarki, setahu saya oligarpu. Itu Denyo sudah kayak peramal ya. Yo, komen lagi. Panas nih anak abah. Jangan gitu. Kalau mau menang bersama Bapak Prabowo, insya Allah kalian akan menang. Kalau nggak mau menang dengan Bapak Prabowo, ya memang kalah. Gimana? Kan nggak mungkin menang semuanya. Katanya mau dipilih ulang. Gimana ini Bang? Kok nggak masuk akal? Mungkin mereka baru merencanakan untuk kecurangan Bang. Kemarin nggak sempat curang mungkin. Atau kecurangan kemarin nggak laku. Mungkin kemarin kurang kerja keras mungkin. Nggak bisa. Ya begitulah. Orang yang tidak becus begitu. Dikasih kertas, nulis, salah. Nanti lagi, nulis lagi, salah lagi. Dikasih lagi, salah lagi. Kalau kamu memang tidak punya kemampuan dalam menulis, jangan salahkan kertasnya. Satu rim pun dikasih, nggak akan benar. Memang udah biasa salah. Ngapain diulang? Diulang mau kayak gimana pun nggak akan menang juga. Pokoknya kemenangan Prabowo dan Gibran itu merupakan kemenangan rakyat. Nanti bakal ada pemakzulan, turunkan. Nah itu orang yang kalah biasanya. Pingin dia naik, mau menurunkan orang lain, buat propaganda begini, hasutan begitu. Anies jadi gubernur Aceh aja Bang. Gubernur Aceh melalui pemilihan Bang. Menang sebagai calon presiden belum tentu menang sebagai gubernur karena di sini banyak pesaingnya Bang. Nggak percaya suruh aja naik. Ayo lagi. Pemilu ulang, kalau Imam Mahdi kalah pasti pemilu curang. Nanti kalau Imam Mahdi kalah lagi babak belur dong Imam Mahdinya. Imam Mahdi KW. Kalau Imam Mahdi beneran nggak mungkin kalah. Ya kan? Seolah-olah didukung oleh Imam Mahdi supaya lawannya terkesan Dajjal. Masa Imam Mahdi kalah sama Dajjal?
Dajjalnya KW, Imam Mahdinya KW. Jangan gitulah. Buat cerita-cerita dongeng dikait-kaitkan dengan agama, lucu. Ya. Kita orang beragama, nggak begitu-begitu sekali, saudara. Ternyata yang katanya didukung malaikat kok malah keok. Nah, seharusnya tanya, malaikat yang mana? Yang dukung mereka? Orang Indonesia seperti itu, tertipu oleh rasa, rasanya pocong, padahal baleho, terputus talinya, sisa satu, tergantung, diterpa angin, kerpak, pocong, kabur duluan, padahal belum dipastikan. Coba kalau didekatin, dilihat baik-baik, ternyata baleho putus. Tapi warna putih, Bang, karena ada foto Habibnya. Makanya kalau saya nggak langsung teriakin pocong, pas saya lihat ada foto Habibnya, saya perbaiki. Bukan pocong, ternyata yang putih itu pakaian Habibnya. Aduh, jangan gitu ya kan? Iya. Kalau kita jelaskan, kamu goblok, kamu nggak ngerti. Kita suruh jelaskan sama dia, gini, nggak ngerti juga. Bingung kita, saudara. Bedul lagi bela mati-matian. Sampai mati pun nggak ada masalah. Seseorang punya hak untuk membela siapapun. Ya, seorang punya hak untuk membela siapapun yang sor bagi dia, silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan konyol lah. Kita mau menjatuhkan orang lain dengan cara-cara konyol, lucu, ya kan? Pelanga-pelongo aja menang, apalagi nggak pelanga-pelongo. Kalian yang paling cerdas yang nggak pelanga-pelongo kalah, bukan sekali dua kali, kalah mulu. Masa sama orang pelanga-pelongo kalah? Memalukan, saudara. Udah didukung malaikat, didukung Imam Mahdi, didukung ini, didukung itu, masih juga kalah. Berarti Allah yang berkehendak untuk kalian kalah. Nggak percaya sama takdirullah, sama kadarullah, nggak percaya. Nah, katanya beriman, masa nggak percaya? Nggak mungkin malaikat menang sama Allah. Nggak mungkin malaikat lebih jago dari Allah, lebih hebat dari Allah. Nggak mungkin. Allah yang memenangkan. Mau malaikat kek, mau siapa kek di situ. Nah, itu tak kalah. Orang Allah yang berkehendak. Cuman kita nggak sampai ngomong Allah berada di pihak kita, enggak sampai seperti itu kita framingnya, enggak. Insya Allah, kan begitu. Cukup insya Allah aja gitu, bukan seperti itu ya. Semua orang tahu jika kebenaran yang kita tegakkan, yang kita lakukan pasti akan di backup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Setiap capres uang didukung para Habib, ini pasti keok. Enggak juga. Cara kampanyenya belum dewasa, barbar. Cara kampanyenya memaksakan, nggak laku. Masyarakat kita udah pinter. Nah, itu sudah terbiasa di zaman Orde Baru dulu. Ditakut-takuti dengan ini, dengan itu, ada ini, ada itu. Sekarang nggak laku lagi di zaman reformasi. Merangkul rakyat. Rangkul dengan baik, ya kan? Kebenaran fakta, Gibran menang, iya menang. Terus mau gimana coba? Begini. Tapi kan dia menang karena ada bapaknya. Kau bawa bapak kau, suruh menangkan. Tapi bapak dia kan presiden, ya suruh bapak kau jadi presiden. Nah gitu kalau bahasa kasarnya. Kenapa nggak kau bawa bapak kau? Biasanya kemana-mana kau bawa datuk kau.
Kenapa Datuk kau nggak bisa membantu dalam hal ini? Kan begitu kalau misalnya TJ mau. Datuk saya pahlawan, datuk saya ini, datuk saya pejuang. Kan biasa begitu. Kemudian saya didukung oleh Imam Mahdi juga kalah. Masa kalah sama Pak Jokowi? Kau bawa bapak kau lah kemarin ya. Besok-besok kau bawa bapak kau ya. Biar menang. Tapi dia didukung bapaknya, kau bawa bapak kau. Kau punya bapak kan? Aduh. Hai. Paham? Hah? Udah main logika ya seperti ini. Dia bisa bawa bapak, kenapa kau nggak bawa bapak? Tapi dia didukung sama, tapi dukungan backingan kalian lebih besar. Malaikat, Mama Mahdi. Kenapa nggak kau suruh? Aduh, ya. Karena bapakmu lemah. Kalau bapak orang lain kuat ya jangan iri dong. Sorry ye. Jadi terimalah apa yang menjadi hasil pemilu. Kalau memang ada indikasi curang, sekali lagi saya katakan, tolong dong, jangan sampai terjadi kecurangan lagi. Jauh-jauh hari sudah TJ ingatkan. Kalau misalnya yang nanti bakal ada yang klaim ini curang, dari sekarang kita lakukan pencegahan, kalian lakukan pencegahan. Jangan ketika kalah nanti baru curang. Karena memang begitu di negeri kita. Ya, bukan dalam hal pilpres saja. Kalau sudah kalah, pasti kita klaim orang lain curang, main dukun, ini, itu. Tapi kalau kita menang walaupun curang, sekarang rakyat sudah cerdas, bisa memilih kita. Ini, begini, begitu. Apa nggak ada alasan lain? Terima aja kekalahan. Kalau seandainya kalian punya kesempatan untuk melakukan kecurangan, saya yakin kalian nggak akan melewatkan itu. Masa kita udah kalah dicurangi lagi? Nampak kali kita lemah. Seolah-olah ketika kita punya jagoan, punya idola, orang lain harus memilihnya. Kalau tidak memilihnya berarti bodoh lah, tidak beragama, tidak taat terhadap syariat Islam, ini itu nggak kemakan nama gua tuh. Seolah-olah orang lain ini akan masuk neraka kalau nggak memilih sama seperti pilihan kita. Nggak makan itu, saudara. Nggak zaman seperti itu, mau menipu orang. Itu kan bentuk kecurangan juga sebenarnya, cuman nggak logika mainnya. Menipu umat, saya didukung oleh malaikat, saya didukung oleh Imam Mahdi. Yang curang juga cara mainnya. Kan kayak gitu, ya kan? Bansos senjata utama. Seharusnya kalian bansos juga, nggak punya duit. Ketika kalian melihat lawan-lawan kalian mulai berlomba-lomba bersedekah, ya kan? Kalian juga bersedekah dong. Nggak apa-apa. Karena aja. Misalnya nih, ada pembagian sembako nih. Bagus, kalian bagikan juga. Ini orang lain bisa berbagi, kau nggak bisa berbagi, kau iri. Kecuali ada pasangan calon nih merampas hak-hak rakyat, merampok rakyat, mengambil sembako punya rakyat. Nah itu, tapi kalau ngasih ya nggak masalah. Bukan sedekah itu. Ya udah, kalau bukan sedekah, kalian sedekah sebagai tandingan. Kalian kasih dalam bentuk sedekah. Banyak sekali tetek bengek kalian. Banyak kali cengkonek kalian. Belum tentu yang nerima sembako itu milih mereka.
milih kalian lah karena kalian yang terbaik. Ya kan? Sorry ya. Kalau gue berkata jujur. Aduh. Kelakuan mereka tidak baik. Mereka bagi-bagi sembako. Nggak baik aja menang. Apalagi kalau mereka baik. Gue gitu aja sederhana gue berpikir. Sederhana sekali. Pelangak-pelongo. Orang bego, orang tolol, orang bodoh. Apalagi satu lagi. Orang dungu. Dungu aja menang. Coba kalau mereka pinter seperti kalian. Kalau pinternya seperti kalian ya kalah. Justru karena mereka pelangak pelongo, karena mereka bodoh, karena mereka seperti ini, makanya menang. Bisa menang. Apalagi kalau seperti yang kalian imajinasikan, yang kalian hayalkan. Aduh. Masa orang pinter kalah sama orang bego? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Kemarin ada yang mencela fisik Pak Prabowo juga. Masa orang stroke bisa menang daripada orang sehat? Harusnya malu kalian gitu. Mengolok-ngolokkan fisiknya. Hah? Lihat jalannya aja udah gini. Seharusnya kalian yang jalannya lurus, kalian yang menang. Masa kalian kalah sama orang yang jalannya nggak lurus? Otak kalian nggak lurus tuh. Saya nyimak kayo. Terima kasih, matur sekalangkong saudara. Udah. Apalagi yang mau kalian ini kan? Hah? Oh, tapi kan mereka menang karena curang ya. Kenapa nggak kalian lawan kecurangan itu? Nggak kalian antisipasi jauh-jauh hari? Hah? Masa curang aja menang? Kalian yang jujur aja nggak bisa menang? Masa kecurangan bisa menang dibandingkan kejujuran? Seharusnya kejujuran dong yang harus menang. Aduh, ya Allah, saudara, nggak bisa berpikir ya kan? Ayo lagi. Rakyat yang curang bang, terus siapa yang harus jujur? Rakyat curang, kenapa nggak milih kami? Nah itu. Seharusnya rakyat milih kami dong biar nggak curang. Nah itu. Ya iyalah. Kalau milih bapak ini, kamu akan masuk surga. Kalau nggak milih bapak ini, masuk neraka. Ini nggak benar ajarannya. Yang curang siapa itu? Yang buat isu seperti itu curang dalam agama itu. Masa untuk mendapatkan surga kita dikait-kaitkan dengan pemilu? Pilih bapak ini biar masuk surga. Tulen masuk neraka katanya kalau nggak pilih bapak itu. Itu curang saudara. Agama lagi. Ya kan? Yang satu, ayo sebutkan 3 saja. Tak kasih sepeda, dikasih sepeda begitu bisa disebutkan. Yang satu lagi sebutkan, ya disebutkan begini begitu. Mana balehonya? Bikin baleho saya nggak punya uang. Nggak punya uang ya sudah. Istirahat aja dulu, nyari uang dulu ya. Modal. Aduh. Jadi kalau kita misalnya nggak punya uang untuk ngasih sembako, minimal nggak memberatkan rakyat untuk bikin baleho. Tuh kata-kata dari saya hari ini ya. Udah rakyat susah. Tapi bang banyak rakyat mendukung saya. Lah kalau banyak rakyat mendukungmu seharusnya menang lah. Kok kalah? Kalau ngomong jujur ya seperti ini saudara. Apa adanya. Katanya didukung oleh sekian juta umat Islam. Sudah ada ijtima ulama begini begitu. Kok bisa kalah?
Dicurangi TIJ. Masa sekian juta umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini bisa dicurangi? Belum lagi ada malaikat yang mengawasi. Belum lagi ada Imam Mahdi yang memimpin perjuangan ini. Kok bisa dicurangi? Nggak usah kita pertanyakan kok bisa kalah. Kita pertanyakan kok bisa dicurangi. Kok bisa? Kok bisa? Apalagi sudah ada iming-iming surga, kok malah orang nggak berminat memilihnya. Tapi udah dipilih TIJ, cuman curang. Nah, kalau curang, ngapain aja kalian di lapangan? Kenapa nggak diawasi? Aduh, bingung saya. Nah, Nabi Khidir juga ikut 03 kata si Botak, si Fuad. Siapkan es batu ya, jangankan kalian, saya pun kepanasan. Pernah ke surga belum, Bang? Masa kalah sama Babe Habaib udah injak pasir. Saya udah pernah ke surga, Bang. Saya pernah, cuman ceritanya bukan seperti itu. Nah, saya sebelum ke dunia ini, saya di surga dulu. Saya berasal dari surga, diturunkan ke dunia ini. Ya kan? Lagi, ada lagi. Udah hampir 1 jam nih, rencana setengah jam. Semangat saya kalau bahas Pak Prabowo dan Mas Gibran. Assalamualaikum nyimak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup ya? Cukup saudara? Nah, jadi kalau ada kata-kata saya yang menyakiti antum-antum semua saudara, saya mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya. Tetapi sudah saatnya kita bersatu padu, saling merangkul, bukan saling mencangkul ya kan? Untuk Indonesia yang lebih baik. Pemilu sudah selesai. Saatnya silaturahmi yang sempat terputus, yang sempat terkoyak akan kita sambung kembali. Hanya ada segelintir orang yang memang tidak akan pernah bisa untuk diajak untuk bersatu. Begitu. Ketika bersilaturahmi dengan beda calon presiden, seolah-olah menjadi pengkhianat. Kita jangan ngikutin yang seperti itu. Bang, rokok itu tidak membatalkan puasa loh. Enggak. Rokok enggak akan membatalkan puasa. Merokok yang membatalkan puasa. Nah. Kembali. Ayo. Tandingan IKN adalah 40 kota setara Jakarta. Pas ditanya di podcast Om Deddy, kata Caimin, itu hanya politik nyari masa pendukung saja. Lucu memang. Jualan rokok dosa nggak Bang? Dosa lah. Kalau rokoknya rokok curian. Izin bergabung dari Jakarta. Selamat bergabung buat teman-teman yang ada di Jakarta ya.
Kalau takut kalah jangan ikutnya. Namanya juga penakut. Apa-apa takut, apa-apa takut, apa-apa takut. Belum apa-apa udah takut. Namanya juga penakut. Ngakunya sih pemberani. Oke, teman-teman, sudah 1 jam ya. Sudah hampir 1 jam saya menemani antum-antum semua. Terlalu banyak ngomong. Bawaannya pingin minum, bawaannya pingin ngerokok, pingin ngopi. Jadi untuk menghindari itu semua, saya sejenak ingin beristirahat, ingin memejamkan mata sambilan rebahan ya. Ya, untuk teman-teman semuanya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti kalian. Ini hanya hiburan, tetapi maknanya dalam kalau bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami, ya sudah, nggak usah dipahami. Semakin dipahami, semakin bingung nantinya. Tambah lagi waktunya, janganlah ntar malam kita ya. Ntar malam, insya Allah ntar malam kita live lagi. Gua mau bahas masalah seputar Pilpres ini. Gua mau lihat nih. Mohon maaf lahir dan batin. Di MK lagi panas. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan semakin panas semakin bagus. Artinya gini, kita berpuasa nih Ramadan nih. Kalau cuacanya adem-adem, ini nggak ada tantangan gitu ya kan. Tapi banyak nih anak-anak abah nggak memberikan komentar. Gue sih nggak apa-apa. Kalian mau komentar apapun nggak apa-apa. DJ pelanga pelongo culun, iya. Karena pelanga pelongo dan juga culun hari ini jadi pemenang. Daripada gaya sangar jadi penari. Oke, teman-teman. Mas Saifullah, selesaikan masalah kalian di tempat kalian ya. Di tempat saya nggak urus mereka itu. Nggak ada urusan dengan saya. Merah mau perang. Paling juga si Bang TJ habis live ngerokok sama ngopi. Iya, memang iya. Habis live nanti malam kita ngerokok sama ngopi ya kan. Sambil live juga ngerokok sama ngopi ntar malam. Mau sengketa ke MK itu nyari keadilan atau nyari kepuasan ya kira-kira? Ya, nyari kepuasan. Karena ini harus seperti ini. Kalau enggak nanti nggak ada alasan buat demo. Pemakzulan, turunkan, siap darah-darah. Udah pasti itu. Teman-teman semuanya udah ya. Hati-hati untuk teman-teman semua jika ada yang WA. Udah dibuat di tempat kalian untuk pengumuman itu. Di sini nggak seperti itu kita. Apalagi orang itu kenal sekali saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.